Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan filsafat matematika. Perkenalkan, nama saya Dandi Ahmad Ferian dengan NIM H922190045. Yang akan saya bahas pada filsafat matematika kali ini adalah 1. Pengertian matematika, 2. Bidang-bidang matematika, 3. Karakteristik matematika, 4. Ilmuwan matematika Islam dan penemuannya, 5. Manfaat matematika. Yang pertama, pengertian. Menurut Albert Einstein, sejauh hukum matematika mengacu pada realitas, mereka tidak yakin, dan sejauh mereka yakin, mereka tidak mengacu pada realitas. Menurut Kline, matematika bukanlah pengetahuan yang dapat menjadi sempurna untuk dirinya sendiri, tetapi matematika terutama untuk membantu orang memahami dan mengatasi masalah matematika sosial, ekonomi, dan alam. Ini tumbuh dan berkembang karena proses berpikir. Oleh karena itu, logika adalah dasar untuk pembentukan matematika. 3. Menurut Andi Hakim Nasution, matematika adalah ilmu struktur, rangka, dan hubungan yang mencakup dasar-dasar perhitungan, pengukuran, dan penggambaran objek. Yang kedua, bidang-bidang matematika. Yang pertama, besaran. Penilaian dimulai dengan jumlah digit pertama alami dan bilangan bulat, dan operasi aritmatika pada angka yang disusun dalam aritmatika. Yang kedua adalah ruang. Besaran dan ruang berperan penting dalam geometri, analitik, geometri diferensial, dan geometri aljabar. Yang ketiga, perubahan. Memahami dan menjelaskan perubahan adalah tema biasa di dalam ilmu pengetahuan alam, dan kalkulus telah berkembang sebagai alat yang penuh daya untuk menyelidikinya. Fungsi-fungsi muncul di sini sebagai konsep penting untuk menjelaskan besaran yang berubah. 4. Struktur. Banyak objek matematika seperti set angka dan fungsi memamerkan struktur internal. Sifat struktural objek-objek ini diselidiki dalam kelompok ilmu arena, lapangan, dan sistem abstrak lainnya. Yang itu sendiri adalah objek juga. Ini adalah bidang aljabar abstrak. 5. Dasar dan filsafat. Untuk memperjelas dasar matematika, bidang logika matematika, dan teori himpunan dikembangkan, serta teori kategori yang masih sedang dikembangkan. 6. Matematika diskrit. Matematika diskrit adalah nama umum untuk bidang matematika paling berguna dalam ilmu komputer teoritis. 7. Matematika terapan. Matematika terapan berkenaan dengan penggunaan alat matematika abstrak untuk memecahkan masalah nyata dalam ilmu pengetahuan, bisnis, dan daerah lainnya. Yang ketiga adalah karakteristik matematika. Yang pertama, objek pembicaraannya adalah abstrak. Yang kedua, pembahasannya mengandalkan nalar. Informasi awal berupa pengertian atau pernyataan dibuat seminimal mungkin. Kemudian ditunjukkan kebenarannya dengan kata nalar yang logis. 3. Pengertian atau pernyataan dalam matematika diberikan berjenjang sangat konsisten. 4. Matematika melibatkan perhitungan dan pengerjaan operasi yang aturannya disusun sesuai dengan tata nalar. 5. Matematika dapat dialihgunakan dalam berbagai aspek ilmu maupun dalam kehidupan sehari-hari, sehingga disebut pelayanan ilmu dan teknologi. Yang keempat adalah ilmuwan matematika Islam. Yang pertama ada Al-Khawarizmi. Penemuannya adalah menciptakan sistem aljabar, simbol-simbol bilangan 1 sampai dengan 9, dan angka 0, yang kemudian disebut dengan sistem algoritme. Mampu memecahkan kesulitan-kesulitan simbolisasi yang masih menggunakan angka Romawi. 2. Abu Wafa al-Bauzajani. Pengembangan trigonometri atau ilmu ukur sudut, dan orang yang pertama yang mengajukan beberapa rumus penting dalam trigonometri. Salah satu rumus yang didedikasikan kepadanya adalah cos C sama dengan cos A kali cos B. Yang ketiga ada Al-Khawarizmi. Beliau banyak menulis tentang aritmatika dagang dengan menerapkan komputasi, geometri, dan aljabar pada masalah-masalah penjualan, hitung, dagang, dan perpajakan. 4. Al-Buyandi. Beliau seorang ahli astronomi dan matematika, terutama geometri. Dalam bidang geometri, perhatiannya mengarah pada resolusi atau penggunaan persamaan berpangkat 3.
Yang kelima ada Al-Batani. Salah satu pencapaiannya yang terkenal adalah tentang penentuan tahun matahari sebagai 365 hari, 5 jam, 44 menit, dan 24 detik. Al-Batani juga menemukan sejumlah persamaan trigonometri. Yang kelima adalah manfaat matematika. Matematika dengan ekonomi. Materi fungsi dalam matematika banyak dipergunakan dalam menganalisis fungsi penawaran, fungsi permintaan, dan fungsi penerimaan, fungsi tabungan, dan yang sejenisnya. Analisis statistika sering dipergunakan untuk menaksir, meramal volume penjualan, kecenderungan ekspor dan impor. Kedua, matematika dengan pertanian. Pertanian sebagai ilmu akan selalu erat dengan matematika. Tanpa menggunakan matematika sebagai alat bantu utama, bidang pertanian akan sulit mencapai target yang diinginkan. Yang ketiga, matematika dengan teknik. Matematika banyak sekali digunakan dalam bidang teknik. Bahkan matematika sering dipandang sebagai dasar dari bidang teknik. Kegiatan dalam bidang teknik diantaranya melakukan survei, merancang, membuat konstruksi, dan membuat estimasi. Keempat, matematika dengan fisika. Dalam setiap buku fisika dapat kita ketahui bahwa setiap aturan atau prinsip akhirnya berbentuk matematika. Seperti hukum gravitasi disajikan dalam bentuk persamaan. Hubungan antara fisika dan matematika menjadi semakin jelas karena banyak soal-soal fisika yang berbentuk soal cerita untuk menyelesaikannya menggunakan persamaan atau tidak bersamaan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.